Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan. Jadi di sini saya akan membuat tutorial atau mengerjakan project UAS saya pada matkul pemrograman sistem jaringan. Langsung saja kita mulai. Jadi di sini untuk labnya itu managing Linux host and using system rules. Yang kita dapatkan di sini, kita bisa use the Red Hat .real _system _rule storage rule to create, format and registry mon and LVM volume on management host. Kita juga bisa membuat user with sudo access. Juga di sini kita konfigurasi network setting on managed host and collect network relay and Ansible flag. Yang terakhir adalah schedule and cron job. Langsung saja sebagai user student, untuk memulai awal-awal kita akan melakukan lab start review. Ctrl C, Ctrl P. Kita menunggu sesaat hingga semua prosesnya sukses. Jadi di sini spesifikasi. Di sini kita akan berada pada home/student/review. Oke, sudah lanjut. Mohon maaf, review cr strip cr 3 project directory to perform this active. Kita di sini juga disuruh menginstal the Red Hat .real _system.rule. Di sini juga kita akan write playbook dengan nama storage.yaml that use the Red Hat .real _system _rules _storage system rule to configuration logical volume for the manager was in the web server group specified by the inventory. Fill in your project directory. Dengan playbook mau set up the logical volumes as follow. Dengan kita akan membuat volume group dengan nama vg _web on the _dev _vdb the storage device. Kita juga akan membuat a logical volume dengan nama lv_content dengan 128 MB in size untuk size-nya untuk from the vg _web pada volume group. Format it with an XFS file system and mount it on the _var _www _html _content directory. Yang terakhir di sini kita akan membuat logical volume dengan nama lv_upload dengan size 256 MB from the vg _web volume group. Format in with an XFS file system and maintain it or mount it on the _var _www _html _upload directory. Jadi juga di sini kita akan pertama-tama kita akan menjalankan storage.yaml playbook to configuration to storage. Oke, setelah itu kita akan read a playbook dengan nama dev means user.yaml. Setelah itu kita akan menjalankan playbook tersebut yang dengan nama dev means user.yaml / user.yaml. Selanjutnya kita write a playbook dengan nama network.yaml. Nah, setelah itu kita akan menjalankan playbook tersebut. Lalu kita kembali write and playbook dengan nama log/rotate.yaml. Lalu kita akan menjalankan. Setelah kita buat isiannya,
Lalu yang terakhir kita akan write lagi end playbook dengan nama site.yaml. Baru habis itu kita akan menjalankan playbook tersebut. Oke, kita mulai. Pada langkah pertama kita melakukan perintah cd dulu. Ini Ctrl C Ctrl P, masih kosong. Kalau kita ls, sini ada file dengan collection inventory firstfall dengan red hat slash red underscore system underscore rules slash 1.19.3.tar.nz. langsung sini kita akan mendownload atau menginstal. Use the untuk perintah 1.2 kita disuruh use the ansible minus galaxy command to install the red hat real underscore system underscore rules. Langsung saja dengan perintahnya di sini ansible galaxy, kita Ctrl P Ctrl C, mohon maaf, Ctrl P enter, lalu baru kita lanjutkan perintahnya, enter. Kita tunggu sukses. Oke, sukses. Selanjutnya untuk kedua di sini create a playbook dengan nama story.yaml. Di sini kita justru mau akan buat story playbook dengan bernama story.yaml. Langsung pada perintah 2.1 kita akan mengeksekusi create pim spasi dengan nama playbook, lalu kita enter, lalu tekan insert. Kita akan melengkapi untuk final playbook, isian finalnya langsung saja biar nanti setelah itu baru saya akan jelaskan. Ctrl P. Oke, di sini untuk yang pertama ada 3 titik, mohon maaf, untuk 3 tanda minus itu sebagai tanda awal. Lalu untuk yang kedua di sini dengan nama konfigurasi storage on web server. Untuk hostnya di sini web server. Untuk rulesnya di sini dengan nama red hat rehel underscore system underscore rules underscore storage dengan storage full. Di sini ada namanya yang seperti tadi yang kita buat, itu pg underscore web, tipenya LVM. Untuk DAX-nya itu underscore dev underscore pdb. Untuk lanjutnya di sini ada volume. Untuk namanya di sini LV underscore content. Untuk besarnya 128. Terus untuk mount underscore pointnya berada pada /var /www/html/content. fs underscore type-nya yaitu xfs. Untuk state-nya frozen. Selanjutnya untuk name-nya di sini ada lv underscore upload. Untuk size-nya 256. Untuk mount underscore point-nya di sini var underscore /www/html/upload. Jadi untuk fx tipenya di sini xfx juga. Untuk stage-nya itu frozen. Jika udah escape _2 wiki untuk menyimpan dan keluar. Setelah itu kita akan menjalankan playbook tersebut dengan perintah ansible minus navigator spasiran, lalu kita Ctrl C Ctrl V, baru yang di bawahnya kita tunggu sesaat.
Oke, di sini untuk playnya itu configure storage on web server, teksnya oke dengan server a .laptop.example.com. Sini juga teks redhat.rel underscore system underscore rule.storage status include. Untuk teksnya di sini juga server a laptop.example.com. Oke, kita lihat ini. Oke. Oke, change-nya jika sudah sama. Oke-nya di sini 21 sama dengan yang ada di modul. Change-nya juga sudah sama. Lanjut kita ke titik 3. Di sini kita write playbook name dengan nama dep slash user.yml. Oke, langsung kita melakukan perintahnya dengan start writing the dep slash user.yml. Lalu kita tekan insert, kita mencari yang final yang sudah lengkapnya, udah kompletnya. Oke, di sini sudah ada. Oke, di sini diawali dengan tanda /3. Terkadang mohon maaf ya, saya suka lupa penyebutan untuk slashnya. Dia lanjut di sini untuk yang pertama hostnya itu name, mohon maaf name itu create local user, untuk hostnya web server. Di sini vars underscore filesnya di sini bernilai fast slash port.yml. Untuk teksnya dengan nama @webdevgroup, dengan di sini ada ansible.builtin.group, nama webdev, state-nya recent. Selanjutnya untuk name-nya juga create user accounts. Sini menggunakan ansible.builtin.user, name-nya developer, grupnya webdev, passwordnya di sini pwhas. Oke, pwhas. Terus di sini ada name modify sudo config to allow webdev members sudo with hot a password, menggunakan ansible.builtin.len file dengan patch etc/suders.d. Oke, lanjut ke state-nya present, create bernilai true, mode 0440. Untuk line-nya di sini bisa dilihat seperti webdev al sama dengan bernilai al, nah passwordnya juga al. Untuk validasinya di sini yaitu user has been psudo /cf %5%s. Oke, jika sudah escape -2 wiki. Lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ke 4.1. Kita akan menjalankan playbook tersebut. Ctrl C Ctrl P, selanjutnya Ctrl C Ctrl P. Oke, kita masukkan passwordnya redhat, enter. Untuk passwordnya memang tidak kelihatan. Kita lihat oke-nya sudah 4, change-nya sudah 3. Kita lanjut ke 4.2. Kita use SSH as the developer. Oke, kita akan mengeksekusi perintahnya. Langsung SSH developer, Ctrl C Ctrl P. Oke, selanjutnya sudo -e.
Oke, exit. Lalu kita exit lagi sekali. Oke, sudah lanjut. Selanjutnya kita ke titik 5, write a playbook name dengan nama network.yaml that use the redhat.rehel_system_rule.network system rule to configure. Jadi di sini 5.1 kita membuat playbook dengan nama network.yaml. Oleh karena itu kita langsung saja eksekusi dengan pim. Setelah kita copy baru kita Ctrl V, enter, lalu tekan I untuk mode editing. Insert, kita masukkan Ctrl C, Ctrl V. Di sini sebagai awalnya tanda 3 titik slash, selanjutnya dengan nama NEC configuration, hostnya web server, rules dengan redhat.rehel_system_rule.network. Jika sudah, escape titik 2 wiki. Untuk 5.2 sini the _home_student review. Oke, di sini juga kita disuruh untuk review the setting the IP konfigurasi. Oke, langsung saja dengan perintah cat, enter, lalu ini kita copy sampai sini, Ctrl C, Ctrl V. Kita cek apakah sudah sama address. Oke, 192.0.2.3/24. Oke, sudah. Maka kita selanjutnya akan membuat directory dengan nama group_vars/web servers dengan perintah mkdir seperti berikut, Ctrl C, Ctrl V. Di sini terlihat ada dua, create directory group dengan vars, create directory groups_vars/web server. Selanjutnya di sini kita akan membuat file dengan parse.yaml, Ctrl C, pim, lalu kita tekan I sebagai insert. Kita copy saja, Ctrl C, Ctrl P. Jika sudah, sini ada untuk awalan tanda /3 untuk network _connection dengan nama Ethernet 1 ETH1 dengan tipe Ethernet. IP-nya, IP address-nya 172.25.250.45/24. Jika sudah, escape titik 2 wiki. Setelah itu kita akan menjalankan playbook dengan nama network.yaml. Kita Ctrl C, Ctrl V, perintah selanjutnya Ctrl V. Kita tunggu sesaat. Oke. Untuk oke di sini sudah sama. Change oke, kita cek. Playnya NEC configuration, text gathering fake-nya oke, server .lab.xsimple.com. Sini sudah oke. Teksnya skipping.
skipping. Oke, selanjutnya pada perintah ke-6 kita diminta create a playbook dengan nama log/root.yml. Langsung saja kita membuat log root.yml. pim Ctrl C Ctrl P, kita tekan insert, kita langsung mencari yang lengkap supaya tinggal dijelaskan. Ctrl C lalu kita Ctrl P. Dengan seperti biasa diawali dengan tanda /3. Di sini untuk name-nya recurring cron job, host bernilai web server, become-nya true, teksnya dengan name cron tab, file exist dengan extensible.builtin.cron dengan name rotate httpd, logs minutnya nilainya 0, host 0, weekday-nya si bintang, user, DevOps, jobs, log rotate /f. Oke, di sini etc log rotate.d dengan httpd, cron _file rotate _web, state-nya present. Jika sudah, escape _2 wiki. Selanjutnya kita akan menjalankan untuk mengecek file tersebut dengan perintah sebagai berikut: ansible -navigator. Kita akan mencek sintak ceknya. Oke, jika sudah tinggal klik tombol atas, kita hapus untuk sampai dengan tanda minusnya, enter. Tunggu sesaat. Oke, sudah berhasil. Lanjut untuk run the following command to verify that the /etc/cron.dig/rotate_web confile dengan perintah ssh devops server a _server a. Ctrl C Ctrl P, sini Ctrl C lagi, Ctrl P, lalu enter. Oke, sudah. Lanjut ke perintah ke-7, write a playbook dengan nama set.yml. Lalu tet import the for playbook that your wrote. Sini in the preceding step in order in ways the where create dengan storage.yml dev user.yml network.yml log /rotate.yml. Lalu setelah itu baru kita akan menjalankan playbook tersebut. Oke, langsung saja kita membuat set.yml untuk playbooknya, namanya set.yml. pim Ctrl C Ctrl P, tekan I, kita copy, Ctrl C Ctrl P. Oke, di sini dimulai dengan 3dash, itu dengan nama yang pertama configure storage on web server untuk storage.yml, yang kedua di create local user, sini dev /user.yml, untuk yang ketiga nec configuration ansible.builtin.import _playbook dengan network.yml, yang keempat dan terakhir yaitu recurring cron job untuk log /rotate.yml. Jika sudah, escape _2 wiki, enter. Lalu kita akan menjalankan playbook tersebut dengan perintah sebagai berikut: ansible -navigator run bsm std. Lalu perintah selanjutnya Ctrl C Ctrl P, enter. Tunggu saat, baru kita masukkan passwordnya, add, enter. Oke,
Ditunggu sampai selesai. Oke, sudah. Lalu kita akan melakukan evaluasi dengan perintah lab grade review /cr3. Ctrl C Ctrl P, enter. Kita tunggu saat. Mohon ditunggu. Oh, ini ada yang error rupanya. Untuk ETA1-nya interface IP address. Baik, untuk filenya yang tadi kita akan memperbaikinya karena ada kesalahan tadi untuk di 5.4. Jadi di sini itu perintahnya yang benar itu pim group _var _web server _parse.cml. Nah, disinilah kita memasukkan yang tadi itu, kita hanya memasukkan parse.cml. Ini sudah ada. Jika sudah, escape. Titik 2 wiki, enter. Jika sudah, kita akan cek, jalankan ansible -m stdout network.yml. Kita tunggu. Oke, red hat. Oke, sudah aman. Jika sudah, kita langsung evaluasi apakah sudah benar atau belum. Mohon ditunggu hingga semuanya sukses dan pas. Oke, sudah benar semua. Sebagai perintah akhir untuk finishnya ini, lab finish, untuk agar labnya tidak terganggu lab-lab yang lain. Kita eksekusi, tunggu hingga sukses. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum, selamat siang.